Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid adalah tempat yang paling baik di muka bumi ini. Masjid adalah rumah Allah, tempat yang sangat mulia dan sangat utama untuk kegiatan ibadah bagi umat Islam, seperti pelaksanaan ibadah sholat, berzikir, bersalawat, dan juga untuk kegiatan majelis taklim. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangat mencintai masjid dan orang-orang yang berjalan menuju masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya sering kita dengar nasihat seorang ibu kepada anaknya tentang perjalanan menuju masjid. Kata sang ibu ini mengatakan, "Hai anakku, perjalanan yang paling jauh dan paling berat adalah perjalanan menuju ke masjid. Tidak semua orang mampu melaksanakannya. Terkadang orang kaya, orang berilmu, pemuda yang mampu mendaki gunung tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu, terkadang dalam hidup ini sebahagian orang merasa bahwa perjalanan menuju ke masjid adalah perjalanan yang paling berat dan paling jauh. Padahal setiap langkah kita dihitung oleh Allah sebagai pahala untuk menuju masjid. Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang yang berjalan ke masjid, maka tiap langkah kakinya akan diberikan satu pahala, dihapus satu dosa, dan dinaikkan satu derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ukuran keimanan seseorang itu adalah ketika dia rajin menuju ke masjid. Belum dikatakan sempurna iman seseorang jika dia tidak pernah atau jarang sekali melangkahkan kakinya ke masjid. Maka tentunya rumah Allah ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh umat Islam untuk memaksimalkan kegiatan ibadah dalam rangka mentakmirkan masjid tersebut. Namun memang disayangkan tidak begitu banyak umat Islam yang memanfaatkan fasilitas ini untuk salat berjamaah saja misalnya. Belum begitu banyak jamaah yang memadati masjid kecuali sebahagian kecil saja. Bahkan ada beberapa masjid yang kosong dari jamaah pada salat-salat tertentu. Masih ada dari umat Islam ini justru lebih mementingkan pekerjaan duniawi daripada meluangkan waktu untuk pergi ke masjid menunaikan salat berjamaah. Demi sebuah profesionalisme, terkadang perintah agama yang satu ini dinomorduakan atau bahkan nomor sekian dari kegiatan-kegiatan lainnya. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya memerlukan masjid ini harus dimulai sejak dini, terutama para remaja ya, dan pemuda ya. Apalagi sekarang ada istilah generasi milenial yang sekarang cenderung mengabaikan hal ini. Kesadaran
tersebut tentunya harus dimunculkan, ya, dimunculkan dari mereka melalui kegiatan-kegiatan dakwah, pengajian, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dipusatkan di masjid. Seperti apapun bentuknya, masjid harus dirawat dan dihidupkan kegiatan takmirnya, menggiatkan berbagai aktivitas keagamaan yang didasari semangat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjadi sentral pemberdayaan dan pembinaan umat yang pada akhirnya masjid tersebut akan memainkan fungsinya sebagai salah satu pilar kebangkitan umat Islam. Maka memakmurkan masjid bagi kaum muslimin tentunya tidak hanya di bulan suci Ramadan saja atau di waktu Jumat saja, namun mengusahakannya di setiap waktu, terutama pelaksanaan sholat fardu yang 5 waktu. Dengan begitu, berarti kita juga melatih diri untuk sholat tepat pada waktunya dengan berjamaah atau bersama saudara seagama, dan semakin mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dengan sesama saudara muslim. Dalam salat berjamaah tidak akan ada lagi perbedaan status sosial, perbedaan pangkat, perbedaan kedudukan atau jabatan, kaya ataupun miskin. Ya, oleh karena itu ketika kita menuju ke masjid, siapapun, baik yang memiliki jabatan, yang kaya, yang miskin, posisinya sama pada saat kita sujud di dalam masjid. Karena masjid itulah tempat sujudnya umat Islam. Oleh karena itu, ketika kita berada di masjid, maka siapapun yang ada di dalamnya, posisinya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dikatakan, ya, semua kita manusia ini diciptakan oleh Allah berbeda-beda, berbeda-beda agama, beda budaya, beda bahasa, dan beda yang lain. Namun, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Dan salah satu indikator orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang terpaut hatinya ke masjid. Bahkan bukan hanya itu saja, orang yang terpaut hatinya ke masjid itu juga nanti salah satu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan, melatih diri kita, melatih pikiran kita, melatih hati kita untuk senantiasa kita terpaut hati kita ke masjid. Karena masjid inilah merupakan tempat yang paling mulia dalam kehidupan kita ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan, Allah tadinya ini mau menurunkan bencana dari langit, tetapi Allah menangguhkan bencana itu disebabkan karena Allah melihat masih banyak hambanya yang datang ke masjid untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah kita ini yang senantiasa punya kesadaran untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid dan memakmurkan masjid, karena memang memakmurkan masjid ini adalah salah satu syiar, bahkan dari masjidlah peradaban Islam itu akan lahir. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bahwa marilah di bulan Ramadan ini kita melatih diri kita untuk rajin membiasakan diri kita untuk datang ke masjid. Kita ke masjid, sujud di masjid,
tidak lain adalah kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada saat posisi kita sujud di masjid, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, demikianlah ceramah singkat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita, dan marilah kita senantiasa mencintai dan memakmurkan masjid kita. Memakmurkan masjid bukan hanya secara fisik, tetapi memakmurkan masjid adalah ketika kita datang ke masjid, beribadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.